Udah dikeluarkan semua buku LKS-nya? Kalau udah, sebelum kita mulai seperti biasa Ibu akan lakukan presensi. Masuk semua udah? Udah. Hari ini kita masuk materi baru. Kalau kemarin kita udah bahas tentang apa, masih ingat? Opini dan fakta dari sebuah novel. Novel atau artikel? Iya, artikel kita udah masuk bab 5, itu bahas tentang teks artikel. Nah, seperti biasa, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, kita akan apa biasanya? Ya, kuis. Kuisnya udah Ibu kirim ke ketua kelas. Silakan ketua kelas share ke grup kelasnya. Ini linknya udah dikirim ke grup kelas. Silakan kalian buka. Kalau misalnya udah login semua, baru kita mulai. Kalau biasanya kan Ibu itu nggak pakai waktu ya, biasanya. Nah ini 10 soal Ibu kasih waktu, satu soalnya itu 45 detik. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan satu soal itu dalam waktu 45 detik, berarti itu skip. Secara otomatis skornya itu tidak dihitung skornya. Oke. Yang udah masuk baru 5 orang, silakan yang lainnya. 6. Apa ini yang tulisnya? Nama asli ya. Ini kodenya. Ay, abang kau tidak abang Dari kuis tadi, ada yang tahu apa saja struktur dari teks artikel? Ya, jadi pokok. Lalu, ada apa lagi? Isi. Lalu apa lagi? Penegasan. Ada yang lain lagi? Pendahuluan. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke struktur dan kebahasaan dari teks artikel. Sebelum ke materi, gua akan sampaikan dulu KD yang akan kita capai pada hari ini adalah KD 3.11, yaitu menganalisis kebahasaan artikel dan atau bukti buku ilmiah. Nah, adapun IPK, jadi IPK ini adalah hal yang akan kita capai pada hari ini atau asesmen kalian nanti. Itu yang pertama adalah menelaah struktur artikel dan atau buku ilmiah. Nanti teksnya udah Ibu siapkan. Kemudian yang kedua, kalian akan menelaah kebahasan artikel dan atau buku ilmiah. Jadi ada 2 asesmen atau tugas nanti di akhirnya. Sebelum ke tugas, Ibu akan sampaikan dulu materinya. Pertama, kita masuk ke struktur teks artikel. Struktur, ada yang tahu pengertian struktur? Iya, susunan atau sistematika dari sebuah teks. Kalau misalnya di kemarin kita di bab 3 itu bahas tentang teks editorial, itu juga punya strukturnya ada 3. Nah, hari ini kita akan bahas teks artikel, ada 3 juga strukturnya. Yang pertama itu ada namanya ya, pernyataan pendapat atau tesis statement. Fatur Rahman, apa yang dimaksud dengan pernyataan pendapat? Pernah bacanya? Oh ini dapat dia pada struktur artikel ini berfungsi kemudian aktual yang penting untuk dijadikan kebijakan pembahasan di dalam artikel. Oke, lanjut. Pernyataan pendapat memiliki fungsi sebagai pembuka artikel, jadi dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Oke, jadi yang dimaksud dengan pernyataan pendapat itu adalah bagian orientasi. Yang namanya orientasi itu berarti ada di awal teks berupa pengenalan topik atau masalah dari artikel yang akan diangkat. Kemudian perhatikan di sini ada
Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang fakta dan opini. Apa fakta? Benar-benar terjadi. Kalau opini? Ya. Perhatikan di sini ada yang namanya pernyataan pendapat. Berarti di bagian kalimat utama atau kalimat pertama dari sebuah teks artikel itu adalah pendapat dari si dari penulis. Nah, misalnya pendapat itu seperti ini. Dengan gadget dunia ada dalam genggaman. Dunia ada dalam genggaman itu kan adalah pendapat dari si penulisnya. Tidak ada fakta tentang hal ini. Nah, biasanya pernyataan pendapat itu ada di kalimat berapa tadi? Oke, kalimat pertama. Rio coba baca yang bagian ini, Rio. Tapi di skip. Dibedakan menjadi 3. Ada pembuka, isi, dan penutup. Jika pembuka itu berisikan orientasi atau makna pengenalan. Sedangkan kalau isi merupakan upaya menjelaskan pokok permasalahan. Kalau pembuka berarti tadi yang pernyataan pendapat. Kalau isi berarti yang argumentasi. Kemudian yang penutup berarti ya pernyataan pendapat. Itu kelompok kayak kelompok yang kemarin yang udah ibu bagi. Silakan berkumpul sama dengan masing-masing kelompok. Ibu akan bagikan LKPD untuk pertemuan hari ini. Saya akan menyampaikan hasil dari kelompok A, yaitu kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar. Dan saya akan bertanyakan, yaitu tentukan tema yang diangkat dalam artikel tersebut dan tentukan bagian fakta dalam artikel tersebut. Izin menjawab, berdasarkan artikel kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar, tema yang dapat diambil dalam kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar berkaitan dengan kemandirian belajar, pengembangan karakter, dan pembelajaran yang fleksibel. Beberapa Oke, jadi kita udah lihat tugas dari teman-temannya. Tadi ada yang bentuknya PowerPoint, kemudian ada bentuknya infografis, dan terakhir ada bentuk video. 3 ini adalah bentuk dari pendekatan TARL atau berbasis dari pemahaman peserta didiknya, tingkat kemampuan pemahaman peserta didik. Sampai di tugas tadi ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Jelas. Kalau udah jelas, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti banyak-banyak lagi belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.